Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya akan menerangkan tentang Dreambook yang telah beberapa hari yang lalu saya ya Dreambook aneh apa sih yang telah beberapa hari lalu saya susun. Pertama, Dreambook ini saya persembahkan sebagai bukti juga kepada Umi dan Abi bahwa sebenarnya Anda ini juga memiliki mimpi dan tidak ya gitu-gituan doang lah. Berisik. Sudah pengantar. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuliskan suatu masalah hidup ini. Beda ini tak semata-mata saya buat akibat sebuah kegabutan, tapi berkat bimbingan orang tua dan guru serta setumpuk impian yang tiap hari terus bertambah. Saya berharap buku ini serta ridha Allah terus memberikan saya jalan dalam menapaki kehidupan ini, bukan hanya sebagai manusia, melainkan hamba yang terus bertakwa kepada penciptanya. Lanjut, saya perkenalkan diri saya Faris Al-Fajri. Tempat tanggal lahir di Bekasi 11 Mei 2003. Alamat rumah Bogor Cibinong Purinuara 3. Hobi saya membongkar, merakit dan sekali lagi menulis. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Gambaran diri, saya tinggi badan kemarin mengukur tuh 168 dan beratnya kurang dari 45 kayak 44 setengah kemarin tuh. Ukuran sepatu itu 41 sampai 42. Ya, dalam lebih dari itu. Ideal diri, saya santri yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harga diri yang saat ini saya miliki cuma sebagai seorang manusia dan sebagai orang yang beragama Islam. Ya, peran diri saya kalau di rumah saya cuma sebagai ya mungkin seorang anak lah yang jadi katakan kurang berguna bagi orang tua. Dan kalau di sini saya sebagai murid guru Ustadz dan juga teman bagi teman-teman saya di sini. Nah, lanjut kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan ini saya nggak semata-mata ngambil dari pendapat saya sendiri, juga hasil riset dari teman-teman saya. Salah satunya Septian. Ya, mungkin kelebihan saya ini suka bekerja keras, suka bereksperimen, fokus pada tujuan dan rendah hati, insya Allah. Dan satu lagi, dari teman saya satu lagi, katanya saya ini orangnya ahli atau profesional dalam menyembunyikan sesuatu, baik itu barang ataupun sebuah perasaan. Kekurangan, berat badan saya kurang, itu kata Sentian. Ya mungkin kalau ini pendapat saya kurang percaya diri saat membuat keputusan. Saya mudah sekali malas dan kurang berasasi relaksasi. Dan kalau nggak salah di buku ini ada lagi dah. Apa lagi ya kemarin tuh? Bentar. Bentar di belakang kali. Bentar, maaf. Oh, ini dia. Kekurangan, saya kadang berambisi tanpa peduli suatu akibat dan misterius dan tertutup. Itu kata teman saya satu lagi. Kesempatan, di Husnul saya mempunyai kesempatan untuk menguasai 3 bahasa asing dan lulus PTN. Dan satu lagi saya insya Allah dapat lebih lama bersama Al-Quran. Ancamannya, saya sering menganggap misi hanya sebagai sebuah angan-angan, dan saya sering pesimis dan kurang waktu biasanya sih. Prinsip hidup. Di sini saya visi memiliki 3. Dalam garis besar saya memiliki 3 visi. Yang pertama, saya ingin menjadi pribadi yang seimbang. Yang kedua, saya ingin sekali berubah peradaban. Itu juga berkat Abi yang selalu memotivasi saya untuk menjadi seorang yang dapat merubah peradaban. Yang ketiga, saya ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Tuhan. Misi dari visi yang pertama adalah saya harus tawakal tanpa lupa ikhtiar, sabar diiringi dengan ikhlas dan selalu husnuzon. Dan misi yang kedua, saya harus menguasai ilmu alam, mengetahui lajur sosial dan riset langsung ke lapangan. Moto hidup. Mungkin di sini saya ngambil dari Al-Qur'an ya, yang bahasa Arabnya itu waqafa billahi syahidan. Artinya cukuplah Allah sebagai saksi yang berguna supaya saya tidak mementingkan pendapat orang lain atau sudut pandang orang-orang di sekitar.
Jadi saya bekerja bermimpi hanya untuk Allah semata. Lalu moto hidup yang kedua, mengutarakan keinginan tanpa paksaan. Yang ketiga, hidup tanpa ketergantungan. Yang keempat, karya adalah penyempurna dalam hidup. Peran di bumi Allah. Peranku di bumi Allah. Yang pertama sebagai khalifah. Saya berusaha melakukan hal yang terbaik, membuat perencanaan, meringankan anggota, serta membimbing mereka untuk selalu tawakal dan sabar atas semua kehendak Allah SWT. Dan beribadah. Ya, saya selalu berusaha untuk mengingat Allah walaupun akhirnya teralihkan oleh pikiran-pikiran lain. Tapi saya tetap berusaha memenuhi kewajiban saya sebagai seorang hamba. Yang ketiga, dai. Saya tidak ingin menjadi dai yang hanya bisa mengoceh di depan orang banyak, tapi juga bisa terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat, dan berdakwah lewat komunikasi setiap harinya. Dan role model ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang berpengaruh secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsung, yang pertama-tama ya Umi sama Abi yang telah tidak bosan-bosannya memotivasi Anda sendiri ya. Makasih. Dan kepada kakak saya Mas Fatih yang karena telah meningkatkan tentang betapa pentingnya itu sebuah kebersihan. Dan adik-adik saya Dayal dan Virial yang selalu terima kasih ya, sebenarnya sedikitnya telah menyayangi saya sebagai seorang kakak. Dan yang secara tidak langsung, ya pertama yang mungkin pasti adalah Rasulullah SAW serta para tabi'in-tabi'innya dan sahabat yang telah memberikan saya inovasi, inspirasi, motivasi karena perjuangan mereka di zaman dahulu. Dan selanjutnya yaitu B.J. Habibie. Saya kagum karena beliau berguna bagi siapapun, rendah hati dan haus akan ilmu. Dan saya ingin membuat karya besar seperti beliau. Lanjut, saya juga memasukkan role model, seorang dalam role model ini yaitu ilmuwan besar pada zamannya itu Einstein. Ya karena beliau dianggap gila mungkin atau autis oleh teman-teman di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya, masyarakat, bahkan oleh guru-gurunya sendiri kan. Tapi beliau tetap berusaha tanpa memberikan apa kata mereka dan akhirnya membuat karya besar yang masih diingat hingga sekarang. Dan yang terakhir ya mungkin agak aneh jika dijadikan sebagai role model, yaitu Adolf Hitler. Saya kagum kepada Hitler itu bukan karena dia bisa memicu perang dunia ya, tapi saya bangga karena dia memiliki tujuan yang pasti, impian besar dan pasti, dan perencana orangnya itu. Ya, my dream, mungkin dari mimpi-mimpi ini saya cuma menyampaikan hal-hal yang impian jarak dekat doang ya. Kalau jarak jauhnya ada di sini. My plan ya. Pertama, saya ingin lulus dengan minimal hafalan yang saya punya itu 11 juz ya. Saya menargetkan minimal supaya, karena terkadang saya itu suka menyerah jika melihat mimpi yang terlalu tinggi. Yang kedua, saya ingin lulus dengan minimal rata-rata nilai 85. Tiga, kalau ini ya saya tidak tahu dibatasi waktunya oleh apa, tapi saya ingin sekali dapat menuliskan sebuah buku minimalnya 1, apapun itu judulnya, dan insya Allah bermanfaat. 4, saya ingin masuk universitas negeri lewat jalur SNM, SPN, itu saja ya. 3, saat misalkan saya insya Allah dan kuliah dan ngampus, saya ingin terjun langsung ke masyarakat dan langsung berdakwah sebagai dai. Dan saya ingin mengikuti rohis di masyarakat. Dan untuk meneruskan moto saya yaitu tidak ketergantungan, saya akan mencari pekerjaan di sana ya, mungkin kecil-kecilan lah, mungkin bisnis kecil-kecilan atau kerja part time ya, guna meringankan tugas beban biaya yang dibebani kepada Umi dan Abi ya. Dan saya lulus kuliah insya Allah dengan IPK minimal 3,0. Dan ini mungkin saya setelah lulus SMA ataupun setelah lulus kuliah, saya ingin melanjutkan ke universitas di luar negeri.
Dan satu lagi yang terakhir, saya ingin merintis bisnis dari awal. Jadi benar-benar awal hingga akhirnya insya Allah menjadi usahawan yang sukses. Ya, amin. Dan mungkin sekian dari My Book Dream Book yang telah saya rancang beberapa hari ini. Ya mungkin di buku-buku ini ya emang cuma jarak pendek doang sih, jangka pendek ya, karena jangka panjangnya mungkin saya agak kurang suka jika diketahui oleh banyak orang, dan saya juga nulisnya di buku ini. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ismail.